Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai eh, Waalaikumsalam warahmatullahi kegiatan wabarakatuh. malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang pada malam hari ini telah bergabung belajar bersama kami. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan, dan nikmat yang tidak dapat dihitung sehingga kita dapat uh, bertemu dan belajar bersama pada malam hari ini di ruang virtual ini. Bapak Ibu, topik kita pada malam hari ini adalah membuat video pembelajaran menggunakan DID Canva. Yang saya hormati Bapak Andi Yulian Haryanto, Eskom MPD, Kepala Bidang Pembinaan PTK Kabupaten Situbondo, selaku keynote speaker, dan yang saya hormati Ibu Fitriah Nur Hasanah, selaku pemateri atau narasumber tunggal pada malam hari ini. Dan perkenalkan, saya Zaituni, saya selaku moderator yang akan mendampingi Ibu Fitriah pada malam hari ini. Tidak lupa juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat pembelajar pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami belajar bersama. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan sekaligus doa, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan materi serta tanya jawab dan penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan doa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk anak didik kita, serta tidak ada halangan suatu apapun ya. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya akan bacakan tata tertib webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual webinar dimulai. Kemudian semua peserta dimohon berpakaian sopan dan rapi. Semua peserta dimohon menampilkan video atau on kamera dan menonaktifkan mikrofonnya, raise hand terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan dan mengaktifkan mic. Yang keempat, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk sesi foto bersama. Dan yang kelima adalah mengikuti acara sampai dengan selesai. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menyimak sambutan dari Bapak Andi Yulian Haryanto, Eskom MPD, Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Kabupaten Situbondo. Sebelumnya saya sapa dulu Bapak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas sih? Jelas Bapak. Monggo Bapak disilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu moderator, Komunitas Edukasi Guru Digital atau disingkat Kometrudal, Komunitas Ngopi Aksi, Ngobrol Pintar Akademisi Edukasi, serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di malam hari ini untuk mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran yang berupa video pembelajaran dengan mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi atau platform
Canva. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili Ibu Kepala Dinas dalam hal ini sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah secara aktif, secara mandiri berusaha untuk menambah atau upgrading kompetensi kita bersama untuk menjadi seorang guru profesional yang dapat menyesuaikan diri dengan era digital, di mana kita sebagai juga pembelajar wajib untuk dapat menyesuaikan diri dengan zaman. Sering saya sampaikan bahwa memang sahabat Ali sudah menyampaikan, didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya. Nah, saat ini zaman memang era digital, karena itu kami Dinas Pendidikan sangat bersemangat sekali jika ada teman-teman yang memiliki concern, memiliki perhatian untuk bersama-sama, sekali lagi secara bersama-sama, kita tingkatkan bersama mutu pendidikan di Kabupaten Situbondo melalui hal-hal positif seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru yang profesional wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada siswa-siswa kita. Jadi bukan siswa kita yang memberikan pelayanan ke kita, melainkan kita yang harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada siswa-siswa kita. Salah satu caranya adalah bagaimana membuat siswa kita itu senang saat kita memberikan materi. Salah satunya bagaimana? Salah satu caranya adalah bagaimana membuat konten-konten atau materi-materi kita itu semenarik mungkin. Nah, pembuatan media pembelajaran, video pembelajaran ini merupakan salah satu cara untuk membuat anak-anak lebih tertarik kepada apa yang kita sampaikan di kelas, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Media pembelajaran merupakan perpaduan antara audio dan visual yang akan membuat penyampaian materi itu semakin efektif dan cepat. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa media video pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Karena apa? Secara psikologis, jika anak-anak tertarik, maka daya serapnya akan semakin tinggi. Jika kita melihat konteks ini dari psikologis anak, begitu. Jadi media video pembelajaran ini merupakan alat bantu untuk memperjelas pesan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak siswa agar proses belajar mengajar itu efektif tadi, Bapak Ibu sekalian. Besar harapan kami ke depan kelas-kelas kita di sekolah-sekolah, baik di jenjang SD, SMP, TK, itu minimal ada di 3.0. Apa ciri-cirinya 3.0? Ciri-cirinya salah satunya adalah teknologi sudah hadir di sana. Sudah tidak terikat ruang dan waktu komunikasi antara guru dan siswa. Tidak terikat ruang dan waktu antara guru dan siswa. Karena kelebihan video pembelajaran itu adalah salah satunya bisa diputar berulang-ulang. Baik jika anak-anak itu online maupun sudah di-download, artinya offline juga bisa diputar begitu Bapak Ibu. Besar harapan kami setelah kegiatan ini materi yang disampaikan oleh pemateri kita bisa diterapkan langsung di kelas-kelas kita semua Bapak Ibu. Itu harapan kita, nggih. Jadi bukan hanya proses pelatihannya,
tapi juga tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjutnya apa? Setelah ini, besok saya akan membuat video pembelajaran menggunakan Canva misalkan, lalu langsung diterapkan di kelas saya. Itu yang ingin kami dengar. Itu yang ingin kami lihat di kelas-kelas kita. Harapan kita ke depan melalui IKM ini, saya mohon maaf, ini bukan berarti tidak sopan pakai kaos karena ada tulisannya ini, Merdeka Belajar, karena kita saat ini secara kuantitatif insya Allah sudah 100% IKM, baik melalui program sekolah penggerak maupun IKM mandiri. Melalui kegiatan ini, insya Allah ini akan mendukung implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Situbondo. Besar juga harapan kami, Bapak Ibu sekalian, ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini, mari kita tingkatkan, mari kita lebih berakselerasi untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Jangan merasa sudah hebat Bapak Ibu, karena ilmu itu sangat luas, perlu updating terus, upgrading terus. Alhamdulillah Kabupaten Situbondo memiliki potensi-potensi guru yang baik dan bersedia, sekali lagi bersedia untuk sharing ke teman-teman guru yang lain. Moga Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, jika ada informasi bisa disampaikan ke kami, lalu kita menyelenggarakan event-event seperti ini. Tidak hanya Canva, apa saja kita akan akomodir. Yang penting ilmu jangan diambil sendiri, di-sharing. Itu intinya. Jadi kita hebat bersama-sama. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Itu tagline kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Kita adalah super team. Itu, okay? Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Moga-moga kegiatan ini menjadi ladang amal untuk kita semua menuju guru yang penuh barokah. Bapak Ibu sekalian, mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan ini secara resmi kita mulai dan dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama narasumber dan Ibu moderator yang sudah bersedia berbagi dengan kita semua. Mohon maaf, mungkin kami setelah ini langsung ada kegiatan lain di pendopo. Kami mohon maaf ya, tidak bisa menemani terus karena harus lanjut kegiatan yang lain. Kebetulan ada persiapan untuk kegiatan besok. Monggo dilanjut, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi yang telah membuka acara ini dan memberikan sambutan, dan semoga apa yang menjadi harapan-harapan Bapak Andi selaku Kabidikdas disambut baik oleh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo, menjadikan sekolah paling tidak 3.0 begitu ya Pak, sekolah yang sudah berbasis TIK begitu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya marilah kita Bapak Ibu menyimak pemaparan materi dari narasumber hebat kita, yaitu Ibu Fitri Nur Hasanah. Ibu Fitri, silakan waktunya. Terima kasih Bu Zaitun. Terima kasih Pak Andi atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Zaitun yang keren pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Fitria Nur Hasanah SD, Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama belajar dalam kegiatan webinar dengan judul
webinar membuat video pembelajaran menggunakan DID di Canva yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur bekerja sama dengan komunitas Kometrudal, yaitu Komunitas Edukasi Guru Digital dan Ngopi Aksi Ngobrol Pintar Akademisi Edukasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Ibu Haja Siti Aisyah SH Messi yang telah memberikan fasilitas berupa kerjasamanya terhadap kegiatan webinar pada malam hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Andi Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bapak Andi Yulian Eskom MPD yang juga bersedia bersamai memberikan sambutan hangat kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini, baik dari Situbondo maupun dari luar Situbondo. Semoga SDM guru di Situbondo terus meningkat di bawah pimpinan Bapak Kepala Bidang Pendidikan PTK. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas penyambutan yang positif terhadap keinginan dari komunitas kami dalam berbagi dan berkolaborasi. Semoga dapat meningkatkan SDM guru baik di Situbondo dan juga di luar Situbondo, dan juga dapat mengupdate informasi teknologi terbaru. Terima kasih juga kepada Ketua Ngopi Aksi, Ibu Zaituni SPD, Ketua Komunitas Ngobrol Pintar Akademisi Edukasi yang juga memfasilitasi ruang Gimet pada malam hari ini, dan live streaming YouTube yang juga sebagai moderator yang hebat dan keren pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas sambutan positif dan juga semua kerjasamanya. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu Kelas Point Certified Trainer yang juga mempersamai dalam kegiatan malam ini. Dan Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan hari ini yang mengikuti webinar, semoga semuanya dapat mengikuti kegiatan webinar dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baik yang dari Situbondo maupun yang dari luar Situbondo. Baiklah, terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan. Izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat, Bu Zaitun? Belum, Bu Fit. Masih loading. Masih OTW. Bagaimana, Bu? Sudah apa belum? Ya, sudah. Baiklah Bapak Ibu, pada malam hari ini biar tidak tegang-tegang, izinkan saya untuk share screen pada malam hari ini, yaitu bisakah Bapak Ibu sekarang untuk masuk ke kelas saya untuk memberikan sebuah kuis-kuisan untuk di awal. Bapak Ibu bisa masuk dengan kode 25 Juli 2023 dengan klik di Chrome yaitu kelaspoint.app. Kita bermain kuis dulu sebentar. Saya akan bagikan di kolom chat. Bagikan dulu kuis-kuisannya di kolom chat. Ibu bisa langsung klik kode tersebut untuk bermain kuis-kuisan bersama saya sebelum ke materi. Baik, saya cek dulu Bapak Ibu siapa saja yang sudah bergabung ke dalam kelas saya. Siapa saja ya yang sudah bergabung ya ke dalam kelas saya ya. Oh, sudah ada Bapak Yupi, Ibu Novi Fajaria di urutan pertama, Bapak Yupi. Dan juga beberapa peserta lainnya sudah banyak yang bergabung, ada 29 peserta. Di sini ada juga Ibu Nunung, Bapak Kornel, halo, selamat malam Bapak Kornel, yang berasal dari Tangerang. Ketua Koperdiin, dan juga ada Ibu Mulyarti, Ibu Yuli, Ibu Nurul. Nah, dengan bermain kuis-kuisan seperti ini, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kelas menjadi interaktif di awal pembelajaran.
dan juga bisa membuat siswa lebih senang karena mereka akan diajak bermain game terlebih dahulu untuk menambah semangat. Karena kenapa kok harus semangat? Karena dengan adanya semangat tersebut, maka nanti apa ya materi yang kita akan berikan, mereka akan langsung nyantol apabila mereka sedang bersemangat dalam menerima pembelajaran. Jadi aktifkan semua siswa dengan bersemangat menggunakan game kelas poin seperti ini. Nah, Bapak Ibu sudah ada 63 bergabung, sedangkan ruangan kelas saya itu cukup untuk 200 peserta karena saya menggunakan kode Pro. Baiklah, Bapak Ibu silakan menjawab apa perasaan emoji Bapak Ibu pada malam ini. Apa ya perasaannya ya pada malam ini ya? Ingin tahu aja apa ingin tahu banget? Ingin tahu banget. Nah, sebelum kan gurunya harus mengetahui siswanya kayak apa. Nah, sama seperti ini yang dilakukan kepada Bapak Ibu pada webinar malam ini. Sebelum saya memberikan sedikit share tentang materi, tentang video pembelajaran di Canva, mungkin ada lebih baiknya untuk mengetahui dulu bagaimana empati atau perasaan Bapak Ibu sebelum belajar. Wah, ada yang nulis senang sekali karena ingin tahu. Nah, ini kalau word cloud menggunakan fitur yang word cloud itu hanya beberapa kata saja yang bisa dimasukkan. Nah, misalkan bersemangat, oke, senang, semangat pagi. Wah, Bapak Ibu sudah bisa semua ya bergabung ya. Mungkin di pelatihan sebelumnya sudah cukup mumpuni dan sudah mengaplikasikan di kelas. Baik, yang mengatakan perasaannya senang yaitu Ibu Ramzana, Ibu Siti Maryam, Ibu Nurhalik, Ibu Weni, Ibu Widya, Ibu Nunung, Ibu Eli, Ibu Sri, Ibu Eka Nurfitasari, Ibu Nur Fatimah, dan juga Ibu Novi Fajaria. Saya beri bintang dengan seperti ini. Murid-murid akan sangat bersemangat mereka apabila sudah diberi bintang. Dan di sini di kelas lain juga akan ada leaderboard di mana pencapaian bintang terbanyak mereka akan mendapatkan posisi yang paling tertinggi. Wah, banyak sekali ya. Awan katanya ada 105 respon di sini akan ditampilkan. Dan Bapak Ibu juga bisa mengecek respon siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum menjawab. Ada 73 yang menjawab dan yang masuk kelas ada juga yang belum menjawab. Di antaranya Ibu Zaituni, Ibu Sofi, Ibu Eka, dan juga Ibu Wisra, Ibu Nurul Laili, Ibu Wati, Ibu Dwi Ermawati lah seperti itu bisa dipanggil-panggil agar mereka itu bisa menjawab. Ayo Bu Zaituni belum menjawab malah seperti itu. Kalau misalkan ibu gurunya atau yang menjalankan presentasi ini sudah menutup jawaban, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa menjawab lagi seperti ini. Baik, saya beri bintang semuanya untuk Bapak Ibu pada malam hari ini. Terima kasih. Saya simpan jawabannya dengan menutup jawaban dan ini di sini tombol yang semula berwarna biru kemudian berubah berwarna hijau artinya sudah tersimpan semuanya dan bisa direview di saat waktu yang kosong. Nah, dengan ada pertanyaan seperti ini apakah sudah mengenal Canva? Saya akan coba pertanyaan ini menjadikan membuatnya apa namanya maksudnya ya. Kalau iya itu berarti kenal, kalau tidak kenal, kalau ragu-ragu berarti pilih ya Bu. Di situ lagi Bapak Ibu silakan mulai sekarang. Ada yang iya, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu akan tampil grafiknya seperti ini. Wah, sepertinya sudah banyak yang tahu dengan Canva. Jadi sepertinya tidak usah banyak-banyak materi pada malam hari ini ya, karena sudah banyak yang tahu dan Canva. Berarti sebaliknya saya juga harus sama-sama belajar di pada malam hari ini kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang menulis, ada yang memilih tidak kenal. Ada Ibu Raudatul, Ibu Dwi, Ibu Julia, Ibu Nunung, dan Ibu Della Ratnasari. Saya beri bintang, tidak apa-apa. Kemudian juga banyak yang juga mengetahui Canva. Saya kasih bintang juga. Dan juga ada yang menuliskan ragu-ragu. Oke, Ibu Eli, Bapak Taufik, Ibu Nur,
Ibu Wati, Ibu Prince, Ibu Siti Yurtini, Ibu Nurul, Bapak Rifai, Bapak Marwan, dan Bapak atau Ibu Pat. Ya, saya kasih bintang. Sudah semuanya itu ada status peserta yang sudah menjawab siapa? 89 yang menjawab. Yang belum menjawab ada 5 orang yaitu Bu Zaituni. Ayo kena denda Bu Zaituni, belum jawab. Kemudian ada Ibu Indah, Ibu Eka, ada Bapak Sanusi, ada Ibu Wahyuning, Bapak Yuliantoro udah menjawab. Kalau udah gak ada namanya di sini berarti udah menjawab. Jadi yang tadi semula 86 sekarang di posisi 91. Ya, seperti itu ketampilannya kelas poin untuk menjadikan kelas menjadi interaktif. Oke, sudah selesai. Untuk berikutnya, apakah video pembelajaran penting untuk pembelajaran di kelas, Bapak Ibu? Ya, sekarang jawab benar atau salah ya. Mulai polling lagi. Jalankan polling lagi. Nah, polling seperti ini bisa juga dijadikan untuk pemilihan ketua kelas. Apakah setuju Tommy dijadikan ketua kelas? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Nanti muridnya semuanya menjawab. Mereka tidak akan mengetahui seperti luber ya, langsung umum bebas rahasia di perangkatnya masing-masing, siswa dapat menjawabnya. Oke, sudah banyak yang menjawab. 80 tutup jawaban. Saya kasih bintang yang sudah menjawab. Oke, berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan video pembelajaran. Pengertian video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media yang untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar, lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dengan adanya video tutorial seperti ini, siswa dapat memutar berulang-ulang video pembelajarannya. Apa yang tidak dimengerti bisa di-pause, kemudian siswa di sebelah mana tidak mengertinya di-pause, kemudian nanti diketik dulu apa yang dipahami, kemudian nanti bisa memutar kembali dan demikian seterusnya. Baiklah, pengertian video pembelajaran menurut Cepi Riana, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar atau audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Baik, video selain media itu menggunakan alat peraga dan juga menggunakan media berupa gambar dan juga rekaman di kelas juga bisa menggunakan video pembelajaran untuk media pembelajaran. Dan juga dikatakan video pembelajaran itu dikatakan tampak karena unsur dengar dan unsur video dapat disajikan secara serentak, baik audio dan videonya. Video yaitu bahan pembelajaran dikemas melalui pita video dan dapat dilihat melalui video CD player yang dihubungkan ke monitor televisi. Demikian menurut Sungkono di tahun 2003. Yang dulu masih ada VCD, karena sekarang udah bisa memutar video menggunakan flash disk, tergantung ada media untuk monitornya, menggunakan monitor di komputer atau di laptop sesuai dengan atau IHT sesuai itu dengan proyektor sesuai dengan apa fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Karena sekarang sudah VCD player sudah tidak memakai lagi ya, VCD player sekarang udah tidak terpakai.
Dan menurut Arsyad, yaitu media disimpan dalam bentuk piringan atau pita. Di tahun 2004 masih menggunakan piringan atau pita. Media VCD adalah media dengan sistem penyimpanan dan perekam video di mana sinyal audiovisual direkam pada disk plastik bukan pada pita magnetik. Inilah video Mohon izin Bu Fitri. Bapak Arsyad. Ya, Bu Zaitun, apakah suara udah terdengar? Presentasinya masih belum tampil Bu Fitri. Atau memang tidak ada? Oh ya, sejak kapan tidak tampil? Sebelumnya? Saya Sudah dari tadi. mulai dari awal. Oh iya. Oh ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tampilkan kembali, ternyata terlempar dari tampilan. Terima kasih Bu Zaitun udah memberikan apa yang belum terlihat. Kalau seperti ini bagaimana? Sudah. Baik Bapak Ibu, ini yang tadi jawaban Bapak Ibu mengenai perasaannya Bapak Ibu. Bisa dicek lagi siapa yang menjawab semangat pagi. Bapak Yupi, Bapak Rifai, dan siapa yang menjawab hore saya senang. Bapak Heri, siapa yang menjawab pemula belajar membuat video Emma Lapu, sepertinya dari luar Situbondo. Kemudian siapa yang menjawab, nih bisa dicek lagi kan? Yang tadi jawaban Bapak Ibu, kemudian yang ini juga bisa dicek kembali jawabannya. Ini tadi sudah sampai di sini karakteristik media video pembelajaran. Menurut Cepiriana di tahun 2007, karakteristik video pembelajaran terdiri dari kejelasan pesan, kemudian berdiri sendiri, bersahabat atau akrab dengan pemakainya, terdiri dari representasi isi, materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Kemudian visualisasi dengan media. Kemudian menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Jadi video pembelajarannya itu bisa secara umum, tidak hanya dalam setting sekolah, juga bisa dijadikan settingan video itu bisa diputar di rumah dan di tempat-tempat di mana siswa bisa belajar. Jadi di sini intinya bisa belajar di mana saja menggunakan video yang sudah Bapak Ibu buat. Baiklah, mari kita coba video pembelajaran DID di Canva. DID di Canva ini cocok buat pengajar yang kurang percaya diri dalam membuat video pembelajaran bagi siswanya, karena akan dibantu berbicara dengan aplikasi DID di Canva sesuai dengan teks yang diantrikan. Seperti ini tampilan di Canva. Jadi Bapak Ibu tidak perlu rekaman, cukup hanya menuliskan teks yang diinginkan dalam slide presentasi. Nanti akan muncul sendiri apa yang Bapak Ibu katakan, kemudian Bapak Ibu bisa pilih avatar yang diinginkan. Saya share ulang kembali, kita mencoba untuk membuka Canva, makanya saya ingin stop share, kemudian share kembali. Bagaimana kalau seperti ini, apakah sudah terlihat Ibu Zaitun? Yang belum muncul. Menuju ke Ya, Canva? masih anu. Ya, sudah. Oh, sudah. Sudah. Bapak Ibu yang belum pernah mengenal Canva bisa langsung praktek membuka Canva yang ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa klik canva.com, kemudian Bapak Ibu bisa create design. Desainnya ini bebas, bisa pakai yang poster, bisa pakai yang presentasi. Nanti apapun desainnya, jika Bapak Ibu lebih dari satu slide, itu nanti
dianimasikan dan dientrikan video, bisa menjadikan video tersebut menjadi sebuah video sesuai durasi yang diinginkan. Nah, dalam satu slide yang kosong seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung membuat video dengan mudah di Canva. Setelah klik canva.com, apabila Bapak Ibu belum pernah masuk ke Canva, bisa sign up dengan cara masukkan email belajar ID. Kenapa saya sarankan masuk menggunakan email belajar ID? Karena dengan menggunakan email belajar ID, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas semua, baik halaman, baik template dan teks lainnya yang ada di Canva secara gratis. Sedangkan Bapak Ibu bila menggunakan masuk mendaftarkan email menggunakan email biasa, nanti apabila Bapak Ibu akan mendownload hasil desainnya, nanti biasanya akan berbayar. Ada harganya di setiap slide sesuai dengan kapasitas slide dan kapasitas desain yang Bapak Ibu desain di Canva apabila tidak menggunakan akun belajar ID. Karena sekarang Canva sedang berkolaborasi dengan Kemdikbudristek sehingga Canva gratis bagi pengguna yang menggunakan akun belajar ID. Setelah Bapak Ibu bisa masuk, kemudian diminta untuk mengupload dokumen. Dokumen itu bisa apapun yang berkaitan dengan guru, bisa nomor NUPTK, bisa upload SK, bisa upload SK mengajar, bisa mengupload SK pembagian tugas, dan apapun itu yang berkaitan dengan guru. Nanti setelah dikonfirmasi oleh Canva, nanti akan ada email dari Canva, Bapak Ibu sudah bisa masuk secara gratis di Canva. Nah, kebetulan saya sudah masuk dan sudah mendaftar di Canva, bisa langsung mendesain di Canva. Ini ada kertas putih kosong seperti ini, Bapak Ibu bisa klikkan warna, misalkan pilih warna yang mana yang diinginkan. Lah, misalkan seperti ini, pilih banyak warna di Canva. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan mungkin judul dulu. Dikasih kotak judulnya, bisa dikasih kotak seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri ada teks. Nah, kasih judul, misalkan ini akan membuat video tentang apa materinya. Boleh Bapak Ibu bisa untuk menuliskan misalkan panca indera. Misalkan ini materi di kelas 4. Nah, kemudian bisa menggunakan elemen yang ada di Canva, bisa ketik di search-nya itu tulisan mungkin ya, indera penglihatan itu kan mata. Bisa dikasih gambar-gambar yang bagus, bisa diperkecil gambarnya. Seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Canva dan sudah lebih gamblang untuk entry-entrykan apa yang diinginkan. Nah, tapi saya mencoba sedikit berbagi. Ini untuk pembuatan judul, nanti setelah ini akan membuat video pembelajaran. Mungkin ini dulu judul di depan. Kita tambah lagi slide berikutnya dengan judulnya yaitu misalkan kayak ini dulu, kasih model-model, kasih judul juga. Macam indera atau indera langsung judul ya. Indera penglihat gitu judulnya. Dicoba-coba dulu. Ya, seperti ini. Nanti tinggal membuat di ID di Canva.
Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri deretan desain, elemen, teks, upload, draw, project ke bawah sendiri. Bapak Ibu bisa klik di ID presenters. Klik sekali. Lalu setelah itu ditunggu beberapa saat. Nanti akan muncul avatar seperti yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu kira-kiranya ingin animasi yang mana atau foto yang mana yang untuk dijadikan pembicara di dalam video. Bapak Ibu bisa pilih ya. Pilih di sini banyak gambar-gambar yang bagus. Sebelumnya Canva menggunakan fiturnya secara gratis di DID Canva. Jadi bisa upload foto sendiri. Jadi sekarang hanya bisa mengupload foto yang tersedia di Canva. Jadi Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Kemudian apa yang akan dituliskan dalam penjelasan indera penglihat ini, Bapak Ibu bisa membrowsing penjelasan dari indera penglihat. Nah, ini bisa di browsing. Kemudian nanti bisa diketikkan. Atau Bapak Ibu sudah ada bukunya, kemudian nanti bisa dikopikan teksnya. Ini hanya untuk contoh ya, Bapak Ibu mau seperti apa. Nih, indera penglihatan sudah ada. Nih, ini bisa di-copy. Di teks ini. Ini kalau di-copy ini sesuai dengan sumbernya juga terikut. Nah, kalau copy. Seperti itu. Ini juga nanti bisa di-copy kembali. Nanti sumbernya bisa dihapus, bisa juga tidak dihapus untuk memudahkan siswa dalam membrowsing sendiri. Misalkan mereka ingin lebih lengkapnya melalui tulisan, bukan bacaan. Jadi siswa kadang mereka itu gaya belajarnya bisa audio, bisa visual, atau gaya belajarnya dengan kinestetik. Berbeda-beda ya gaya belajar siswa di kelas. Jadi asesmen diagnostik non-kognitif itu sangat penting untuk mengetahui gaya belajar siswa. Kemudian bahasa yang digunakan untuk menulis, untuk memvideokan itu bisa pilih ya Bapak Ibu, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bisa di preview. Izin saya off kamera karena untuk mengurangi kelambatan dalam loadingnya ini. Untuk lebih mempercepat mungkin. Masih belum? Baiklah untuk ini sudah jadi. Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu? Jelas, Fit. Nah, seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini itu suaranya yang pakai DID AI di Canva. Jadi
suaranya sudah menggunakan suara yang ada di Canva. Ternyata tidak tampil ini. Intinya seperti ini ya tampilannya untuk membuat video yang telah saya buat sebelumnya. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah jadi. Kemudian Bapak Ibu untuk mengupload, Bapak Ibu bisa mendownload, kemudian pilih videonya. Videonya MP4 video seperti ini. Kemudian bisa download, nanti akan ini kalau misalkan dipresentasikan bisa ini berupa video. Ini kalau dipresentasikan ini berupa video karena masih belum belum masuk hasil downloadnya video yang di ID yang barusan dipakai. Jadi belum bisa, hanya ada judul sama slide yang kedua tersebut. Ini caranya kemudian caranya mempresentasikan kembali. Kemudian kalau mau merekam, Bapak Ibu bisa menggunakan present ini, kemudian present dan record. Seperti Mohon ini. maaf Bu Fitri, tidak muncul share screen-nya. Oh, share screen-nya tidak ada ya. Terima kasih Bu Zaitun, saya share screen kembali ya. Aduh. Tunggu, saya ulang lagi. Seperti ini udah muncul. Udah muncul Bu Zaitun belum? Sudah muncul Bu Fitri. Kemudian Bapak Ibu bila menggunakan video tanpa DID bisa klik present di pojok kanan atas. Lalu Bapak Ibu bisa klik video present dan record. Kemudian go to recording studio. Terus Bapak Ibu bisa pakai kamera, bisa tidak pakai kamera. Nah, ini start recording. Nah, Bapak Ibu bisa membuat rekaman di sini. Mungkin seperti perkenalan, saya adalah Fitria Nurhasana. Saya guru kelas 4 yang akan mengajarkan kali ini pelajaran Panca Indera. Kemudian Bapak Ibu bisa klik slide berikutnya. Yang pertama yaitu indera penglihat. Indera penglihat yaitu mata. Bagian-bagian mata diantaranya yaitu kornea, iris, pupil, dan sebagainya. Mungkin kita end recording. Nah, tunggu dulu hasilnya. Nah, ini di save dan exit. Kita lihat hasilnya. Belum ada ternyata. Tunggu dulu Bapak Ibu. Yang tadi masih belum di download. Diulang kembali ya.
Bapak Ibu bisa ini di download yang tadi. Hasil downloadannya. Apakah terdengar suaranya? Jelas Bu Fitri. Nah, seperti ini hasilnya, hasil downloadannya. Suara audio ini kedengaran enggak? Tidak Bu Fitri. Enggak ada ya suara yang ini? Hasil downloadan enggak ada? Tidak ada. Oh ya, itu intinya bisa disetel hasil downloadannya seperti apa yang tadi Bapak Ibu rekam. Seperti itu ya. Audionya kurang jelas di saya, seperti yang semula waktu share video untuk di awal itu nyanyian masih belum jelas juga. Yang nyanyian Berkibarlah Benderaku itu tadi belum jelas hingga sekarang. Jadi itu hasil downloadnya berupa MP4 yang tadi intinya. Lah seperti itu. Kalau video ini saya setel terdengar enggak? Bu Zaitun ntar lagi saya setel ya. Coba terdengar enggak? Ya, tunggu dulu belum share screen tapi. Tunggu dulu belum share screen. Sudah terlihat belum? Belum Bu Fitri. Sudah terlihat? Sudah. Dengar nggak Bu Zaitun? Tidak ada Dengar? suaranya Bu Fitri. Nggak ada Tidak juga. ada. Ini udah ada? Tidak ada Bu Fitri. Oh udah ada ya. Baik, nanti hasil-hasil video ini nanti bisa di-share di grup ya. Untuk berikutnya saya coba slide kembali. Baiklah Bapak Ibu, sekarang ini sudah masuk ke waktunya quiz time. Kali ini kita akan masuk kembali ke quiz time untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian nanti akan saya beri door prize berupa kode pro kelas poin bagi peserta yang menjawab dengan cepat dan benar. Mohon maaf atas adanya kendala teknis dalam suara yang belum jelas di video hasil download yang sudah tadi terdownload, baik melalui rekaman maupun di ID Canva yang sudah dipraktekkan. Sudah siap Bapak Ibu dengan quiz time-nya? Kita masuk lagi di kode kelas 25 Juli 23. Kita persiapan untuk memberikan pertanyaan di akhir ya. Sebelum ke sesi tanya jawab sebentar lagi. Siap? 1, 2, 3. Baik, ini ada pertanyaannya. Silakan dijawab mulai dari sekarang. Pertanyaannya di kelaspoin.app ya Bapak Ibu, silakan ketikkan kodenya 25 Juli 23. Sudah banyak yang masuk dan menjawab.
Saya beri waktu kurang lebih 15 menit lagi, saya tutup jawabannya. Sudah ada 52 orang yang menjawab. Mohon izin Bu Fitri, share screen-nya belum tampil. Oh iya Bu. Sudah selesai, yang menjawab 10 orang. Ada Pak Yuliantoro, Bu Ruli, Pak Ismail Bahanan, Bu Yuliana, Ibu Weni, Ibu Yuli, Ibu Ridho, Ibu Dwi Arianto, Ibu Fendi, Ibu Ami. Baik, saya cek dulu siapa yang tercepat dan yang paling benar. Posisi teratas ada Bapak Yuliantoro. Bapak Yuliantoro, silakan menghubungi saya ya. Bapak Yuliantoro, adakah orangnya di sini? Adakah orangnya di sini, Bapak Yuliantoro? Ternyata saya belum share screen ya. Saya cek lagi barusan yang udah menjawab. Sudah terlihat Bu Zaitun? Bapak Yuliantoro, adakah di sini Bapak Yuliantoro? Nanti bisa menghubungi saya, kemudian ada Bapak atau Ibu Ruli, kemudian juga ada Bapak Ismail Bahanan. Selamat Bapak atau Ibu. Ini yang nomor 2 Ibu Ruli atau Bapak Ruli. Ya, selamat Bapak Ibu kepada 3 pemenang berupa kode pro kelas poin. Selamat ya, nanti menghubungi saya. Untuk 3 orang, Bapak Yuliantoro, Ibu Ruli, dan Bapak Ismail Bahanan. Baiklah Bapak Ibu di sini. Ntar saya stop kembali. Saya share screen kembali ya. Silakan Bapak Ibu mengisikan satu kata buat webinar malam ini. Masih ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Ada yang bingung di sini? Menuliskan bingung? Mana tadi yang nulis? Oh, ini bingung, pindah-pindah ya. Yang nulis bingung belum saya klik, masih pindah-pindah, terlalu antusias Bapak Ibu dalam menjawab. Ada yang jawab keren, yang paling besar keren. Ini nanti bisa terlihat siapa yang menulis bingung gitu nanti. Bisa ditanyakan ya Bapak Ibu di kolom chat. Apa yang ditanyakan silakan. Ada Ibu Wiwi Jalwiati, Ibu Eli, Ibu Nurul Laili dengan jawaban bingung ya. Sangat menarik, jadi bisa tahu Canva. Ibu Ica Yulis ya. Untuk buat video bingung, masih bingung ya.
Nanti bisa ditanyakan Bu di kolom chat sebelah mana bingungnya. Ini ada juga yang menjawab sedikit demi sedikit tahu Canva. Bapak Ibu bisa menjawab apa satu kata webinar malam ini di kelas point.app, kode kelasnya 25 Juli 23. Di forum Gimet pada malam hari ini ada 240 peserta, masih bisa karena di kode kelas masih ada 113 peserta, masih bisa Bapak Ibu bergabung masuk untuk menjawab satu kata untuk webinar malam ini. Masih ada 113 orang yang masuk, masih kurang sekitar 87, masih bisa penuhnya di peserta 200. Asik dan menyenangkan akan saya coba bermakna. Kemudian ada tulisan tapi di ID AI Canva-nya tidak ada. Bapak Ibu, jika tidak ada di ID Canva Bapak atau Ibu Pat, itu kalau tidak ada Bapak Ibu diharapkan menggunakan akun belajar ID saat masuk ke Canva. Kemudian masih remang-remang oleh Ibu Agustin Megayatri, ya tidak apa-apa, nanti apa yang ditanyakan boleh ditanyakan secara langsung. Di sini ada masternya Canva Bapak Ismail Bahanan yang berasal dari Bondowoso. Selamat malam Pak. Baik, banyak sudah yang menjawab satu kata untuk webinar. Langsung praktek, mantap. Selamat malam Bu Fitri. Oh ya, selamat malam Pak. Nanti bisa saling berbagi ya Pak. Siap. Baik, saya bintang semua. Baiklah, terima kasih. Pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Zaituni. Saya kembalikan lagi kepada moderator hebat malam hari ini. Ibu Zaitun. Ya, wah, pemaparan materinya Bu Fitri sangat luar biasa sekali ya. Bukan hanya mengenalkan Canva, DID Canva, tapi juga mengenalkan ClassPoint. Karena Bu Fitri ini bukan dari Canva, tapi dari ClassPoint, Bapak Ibu. Namun Bu Fitri ini bisa mengaplikasikan bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan DID Canva. Mungkin tadi Bapak Ibu yang bingung, itu karena jaringan Bu Fitri yang kurang bagus ya, yang kurang mendukung sehingga pemaparan materinya tadi agak putus-putus begitu Bu Fitri. Oh, demikian. Baik Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, ini saatnya saya berikan waktu untuk bertanya ataupun sharing ataupun berbagi pada malam hari ini. Jadi tidak hanya bertanya di sini, silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman sama dengan Bu Fitri atau yang lebih, silahkan juga bisa sharing Bapak Ibu ya, bisa berbagi di sini. Monggo Bapak Ibu, silakan. Di mana Bu kita bisa berbagi? Ya, artinya tidak hanya bertanya, mungkin tadi dari penjelasan Bu Fitri ada Bapak Ibu guru yang akan lebih memperjelas lagi, mungkin akan berbagi di sini gitu ya. Jadi tidak hanya kita yang berbagi, tidak hanya Bu Fitri yang berbagi pada malam hari ini, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini yang telah membersamai kita untuk juga berbagi pada malam hari ini, begitu Bu Fitri. Silakan Bapak Ibu, silakan raise hand, kemudian on mic, kemudian silakan untuk berbagi bebas pada malam hari ini. Ini ada yang minta alamat link YouTube-nya ini Bu Zaitun. Untuk link YouTube nanti Bu Fitri ya. Oh ya, nanti. Oh, ini ada juga yang bertanya di kolom chat Bu Zaitun. Siap, saya baca dulu Bu Fitri. Ada Ibu Agustin Megayatri. Nah, ini dari ya, saya bacakan ya Bu Fitri. Ya.
Ini dari Umay Saroh. Kalau kreditnya habis, mengajukan kredit lagi mungkin. Nah, ini bukan pertanyaan, mungkin ini pernyataan ya. Oh, Nah, pernyataan ya. ya, kalau dari Eli Ermawati, tolong alurnya membuat DID Canva, tolong dituliskan. Jadi ya step by step-nya begitu mungkin ya. Tadi mungkin Bu Fitri ketika menjelaskan step by step-nya bagaimana menggunakan DID Canva itu, pental-pental karena jangan begitu ya. Ya, mungkin ini minta diperjelas lagi begitu. Diperjelas lagi. Begitu. Ya. Saya share kembali ya Bu Zaitun. Silakan. Baik Bapak Ibu, mohon saya share kembali ya. Mohon izin. Nah, Bapak Ibu, apabila sudah masuk ke desain yang pertama seperti ini, kita kasih judul misalkan seperti ini ya. Untuk slide berikutnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan DID Canva. Caranya di sebelah kiri kan ada tulisan, kelihatan Bu Zaitun? Kelihatan presentasi saya? Terlihat. Oh, terlihat ya, alhamdulillah. Ini di pojok kiri bawah ini kan ada desain, elemen, teks, upload, draw, project, APPS, audio, start, DID, AI, Canva. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik yang ini. Mohon maaf Bu Fitri, suaranya ini. Ya, menggema. Pakai dua device lah. Satu aja Bu. Gimana ini? Tetap. Bagaimana tetap? Sudah. Tetap ya? Masih benar. Nah, ini sudah seperti ini, sudah bisa mencari yang ini di IDAI Presenter. Sudah Bapak Mohon Ibu? izin tanya Bu Fitri. Oh ya. Maaf Bu Fitri, tadi saya menyimak dari awal ya. Perkenalkan, nama saya Romzana dari TK Pertiwi Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Nah, ini tadi yang pertama saya buka Canva memang pakai email pribadi. Terus kemudian saya ganti pakai email ID belajar saya, yang muncul itu nama lembaga ya Bu, berarti ya Bu? Ya. Nah, terus yang sebelah kiri itu cuma sampai APPS, udah mentok, tidak ada musik, tidak ada yang ditunjukkan sama Bu Fitri. Ini gimana solusinya ya Bu? Terima kasih. Nggak ada di ID-nya? Nggak ada, cuma sampai itu tok. Jadi dari desain ada, elemen ada, teks, upload, draw, project, APPS, udah sampai situ tok. Saya scroll ke bawah-bawah terus nggak bisa. Nggak ada. Apa Ibu Romzana baru masuk email, baru masuk Canva? Iya, kalau pakai ID belajar ini baru malam ini. Yang sebelumnya pakai email belajar ID biasa ya? ya? Enggak, sebelumnya pakai email pribadi. Ya, email pribadi, email biasa ya? Iya, email biasa. Ya itu kendalanya kadang kalau kita unduh, kita misalnya mau pindah unduh file itu kadang terkendala sama Pro-nya itu. Jadi harus mendadak ngilangin Pro-nya dulu baru bisa bisa masuk ke file PDF-nya. Gitu. Ini coba pakai ID. Ini ada dua kemungkinan Bu untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu Romzana ya. Izin saya ini kemungkinan yang pertama ini mungkin adalah kebijakan dari Canva di mana siapa saja yang udah sign up di beberapa waktu sebelumnya itu mungkin udah ada fasilitas itu. Kemudian mungkin ada kebijakan berikutnya untuk membatasi kebijakan DID Canva ini gitu, seperti itu. Seperti yang saya alami saat membuat DID video Canva ini sebelumnya, sebelum Hari Raya Idul Fitri, saya membuat video DID Canva itu menggunakan ini masih bisa
menggunakan di ID Canva, menggunakan foto sendiri masih bisa. Kemudian yang sekarang ini udah tidak bisa lagi. Itu kemungkinan udah kebijakan dari Canva ya terkait dengan fasilitas yang diberikan, mungkin terkait dengan kebijakan perusahaan Canva sendiri, kurang mengerti ya Bu. Ini yang saya buat sebelumnya. Nah, ini hanya sebuah foto yang saya upload. Kemudian saya ketikkan tulisan. Dan foto ini langsung berbicara, Bu. Oh, begitu ya. Berarti kita Ya, nunggu kebijakan untuk dari itunya Canva-nya kurang dulu lebih. ya, Bu. Ya. Kurang lebih Ya, ya. seperti itu. Izin ngasih masukan boleh? Oh iya, ya, silakan Pak Yopi memberikan masukan. Izin bertanya. Silakan Pak Yopi Oke, untuk memberikan masukan ya. sudah dengar Bu? Udah terdengar. Iya. Barusan saya juga mengalami sama seperti yang sebelumnya. Jadi hanya di aplikasi, ternyata di situ kita klik aplikasi, kemudian kita pilih DID, di sana akan muncul DID. Bisa dicoba sekarang. Gitu. Sudah bisa. Ya. Ya, Jadi langsung coba Pak Yupi. Terima kasih. bagi yang masih belum di Canva-nya masih belum ada DID, silakan Mungkin- aplikasi diklik, kemudian di sana ada APPS. Iya, di APPS-nya. Itu Bu Romzana di APPS. Ya mungkin Ya, Bu, itu yang langsung bisa praktekin, membantu. langsung coba. Iya. Sudah Dicoba, ada Bu. dicoba. Terima Eh, kasih. Terima kasih atas masukannya Pak Yopi. Apa namanya Pak Yupi itu ditulis atau scroll ke bawah dicari? Di APPS-nya Bu, di APPS Ada, aplikasi ada. Bu. di APPS. Saya share mungkin ya. ya, silakan diklik, kemudian di situ ada DID. DID sampai klik aja, kemudian nanti ada langsung muncul di bawahnya APPS DID itu nanti. Silakan di-share. Ini saya share ya. Saya share dulu ya. Ini kan sudah pernah dipakai dengan saya. Jadinya ini muncul di bawah sendiri. Ya, di bawah itu Kalau Bu. belum pernah dipakai ya terima kasih ya Pak Yopi atas Ya, sama-sama. remindernya. Ya lupa juga sih. Nah, di sini ini banyak APPS yang bisa dicari. Bisa teks tuh ini ya dicoba-coba sendiri mana yang mau dipakai. Lah ada salah satu di sini. DID AI Presenters. Nah, ada membuat QR kode di sini. Sangat lengkap di Canva, bisa juga membuat situs menggunakan Canva. Ini ada yang mau bertanya Bu Fitri? Ibu Ramzana udah ketemu APPS-nya? Sebentar, Bu. Siap, sudah Bu. Terima ya, kasih. sudah, ya. Pak Yupi, ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ini saya bacakan dari atas yang raise hand ya. Ya. Bapak Rahmat Hidayat, monggo silakan Bapak Rahmat. Silakan Bapak Rahmat. Bapak Rahmat Hidayat, silakan bertanya. Udah raise hand. Kalau Pak Rahmat tidak ada, kita langsung saja Bu Saini. Silakan Bu Saini. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Tapi nggak usah dipakai, nanti dapat minta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti matikan dulu, matikan aja sekarang. Gini Bu, kan boleh dikatakan hanya dengar-dengar aja itu Canva gitu kan dari awal kemarin, tapi belum pernah ada kesempatan untuk ikut gitu. Nah, jadi baru kali ini saya ikut jadinya, jadi masih bingung-bingung gitu. Nah, saya coba ini sambil download aplikasinya di laptop, tapi nggak bisa ya disuruh apa sih di anunya ini daftar kita pakai belajar ID, tapi ketika kita masukkan sandi belajar itu nggak bisa juga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada yang dikirimkan untuk bergabung itu ya Bu ya. Biasanya kan itu untuk kita rapat ya. Nah, gimana sih caranya kita memasukkan video kita itu ke situ gitu. Misalnya kita undang anak untuk ikut bergabung. Nah, untuk memasukkan videonya kita ke sana itu yang kita bingung juga gini Bu. Gitu Bu, terima kasih.
Assalamualaikum. Sama-sama. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama itu saat mau masukkan belajar ID, kemudian Ya. tidak masuk-masuk, apakah itu passwordnya sudah ingat, Bu? Iya, tadi sudah saya ingat, saya sedang ngulang lagi ini. Sedang ngulang. Udah benar passwordnya? Udah bisa masuk? Belum bisa. Oh, belum bisa. Belum bisa seperti ini tampilannya. Belum seperti ini. Mana ini? Belum. Iya, Masih kemungkinan masih belum terkonfirmasi oleh Canva, Bu. Mungkin belajar ID-nya itu apakah benar, pastikan masukkan email belajar yang aktif, Bu. Jangan salah dalam menuliskan email belajar ID dan juga passwordnya. Apa sih kalau kita sudah mau masuk tuh disuruh masukkan email kan, disuruh masukkan email terus Terus password. setelah itu kita mau masukkan sandi, disuruh lagi ketik, disuruh jawab apa sih namanya? Apa saya nggak ngerti kan, pakai bahasa Inggris, dia keluar disuruh pilih gambar apa gitu Warna kan. merah bahasa Inggrisnya. Ya itu nggak ngerti saya, nanti salah saya ketik karena dia pakai bahasa Inggris gitu, ngetik keluar gambar-gambar itu disuruh pilih yang mana, tapi karena bahasa Inggris saya nggak paham gitu. Oh, pilih yang teacher, Bu. Ada tulisan teacher. Ibu kan sebagai guru, pilih teacher. Ya. Seperti itu. Nanti pilih lagi. Tapi yang keluar itu gambar-gambar gitu, kayak gambar-gambar mobil kayak gitu-gitu kan? Iya, verifikasi itu kalau bukan robot ya. Iya, itu bukan robot itu yang keluar. Setelah itu next itu, Bu. Lanjut nanti sampai berhasil. Ya, nanti akan ada tulisan untuk upload dokumen. Di situ upload dokumennya. Oh, apa kita harus benar itu ya, bukan robot itu harus benar kita isi? Iya, harus benar dulu, nanti berulang lagi kalau salah gitu. Kalau salah memilih yang mobil apa itu yang disuruh pilih harus benar. Iya, itu Anda ngerti kalau dia pakai bahasa Indonesia perintahnya mungkin kita paham, tapi pakainya bahasa Inggris gitu. Nah, Ibu bisa klik bahasa itu di pojok, di setting atau di pojok ini di titik 3 itu kasih cari yang bahasa. Di titik 3 itu di sini cari bahasa. Nah, setting, kemudian nanti klik, nanti ada bahasanya. Setting di pojok, terus kita klik bahasa Indonesia. Kemudian language-nya cari Indonesia di sini. Cari yang Indonesia. Seperti itu. Nanti bisa berubah ke bahasa Indonesia. Mohon izin kelihatan yang 3 ya. Silakan. Kita apa language kita, Bu? Language-nya ganti yang bahasa Indonesia. Silakan yang mau menanggapi atau mau memberikan masukan seperti Pak Yopi. Silakan. Bapak siapa barusan yang bersuara? Mau bertanya Ibu, dari Bapak Ruli dari SD6 Curatatan. Oh ya. Kabupaten Situbondo. Apa bedanya Canva menggunakan akun belajar ID dengan Canva Pro? Begitu. Baik Bapak. Mana bahasa Indonesia ini? Nah, sebelumnya yang Ibu tadi ada pertanyaan kedua. Tunggu sebentar ya dari Ibu saya ini ya, saya barusan. Ya. Yang pertanyaan kedua tadi apa, Bu? Untuk menampilkan gimana cara kita mau menampilkan video kita? Video kita waktu di Canva ya. Nah, di Canva saya itu. Sebentar ya Pak Ruli, saya selesaikan dulu Bu Saini. Pertanyaan yang kedua belum terjawab. Semoga pertanyaan pertama sudah terjawab ya Bu Saini. Sedang usahakan itu, Bu. Nah ya, yang ini untuk sudah misalkan udah slide seperti ini ya. Ibu Zaini itu bisa klik di pojok kiri bawah, itu ada tulisan upload, kemudian upload video, upload files, filenya upload. Saya sudah coba yang titik 3 tadi, sudah saya coba titik 3 terus setting ya. Tadi kan setting tadi. Cari bahasa Indonesia. Iya, kan ada keluar yang bahasa Indonesia gitu. Yang keluar mana lain-lain gitu, yang keluar ada yang keluar bilang bahasa di sini. Bahasa apa saja yang ada di situ, Bu? Yang dicari, Bu, yang Indonesia ke bawah, di scroll. Iya, tidak ada bilang bahasa sih gini. Automatic like star apa tulisannya itu?
Tidak ada Zoom. Lagi secure sharing. Biasanya paling mudah itu bahasa Inggris. Kalau orang Indonesia tidak ada yang Inggris. Seperti ini Bu, di tampilan laptop apakah terdengar di layar, apakah sudah ada caranya mengupload video? Di layar HP ini, saya pakai HP, kalau yang Iya, ini di saya layar tidak. HP apakah sudah ada caranya upload? Sudah kelihatan yang ini? Kelihatan? Iya. Ya. Ibu saya ini tinggal klik upload di sini, kemudian filenya dicari. Filenya yang mau diupload videonya, yang sudah ada di laptop itu dicari. Apa di sini? Video apa yang ada di laptop yang akan dientrykan ke slide. Seperti itu. Terus kita kirim kita gabung ke undangan yang kita berikan itu ya? Kirim kemana Bu? Kan kita mengundang anak-anak nih bergabung sama kita lewat kayak tadi itu. Nah, supaya kita bisa masukkan video kita itu ke link itu gitu, ke yang kita kirim itu gimana caranya? Iya, kita bisa tambahkan kelas di Canva, juga bisa nambahkan kelas. Seperti itu. Mungkin ini nanti akan ada sesi lainnya untuk membuat kelas gitu ya. Nah, mungkin tadi bisa menjawab Bu untuk caranya mengupload video yang tadi, apakah udah bisa menjawab? Caranya mengupload videonya? Belum, saya masih bingung-bingung aja ini. Masih bingung. Ya itu mungkin nanti bisa Ibu nanti langsung bertanya melalui Japri ke saya atau tanya di grup, nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh para ahli-ahli master-master yang sudah ada di grup Komet Rudal, dan juga nanti semoga bisa masuk ke Canva ya Bu, untuk prosesnya biar segera dikonfirmasi oleh Canva. Untuk Bapak Roli, pertanyaannya tadi tentang Canva Pro dan Canva Belajar ID. Cantumkan nomornya Bunda, biar kita dapat hasil. Minta apa Bu saya ini? Nomornya Bunda, biar kita dapat hasil. Oh, ada di grup itu kan? Bu, ada di grup. Oh, ada di grup. Oke. Ya sudah ya. Dengan Ibu Fitri yang di grup ya juga ya. Iya. Canva Pro dan Canva Belajar ID. Kalau Belajar ID itu gratis dari Canva, fasilitas yang diberikan Canva untuk guru di Indonesia. Kalau Canva Pro itu Canva yang udah berbayar. Biasanya berapa per tahunnya ya. Seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab Pak Ruli. Berarti secara fasilitas sama-sama sudah free ya Bu ya, kalau free, kalau Belajar ID free ya Bu ya? Ya, sama free. Tapi kadang-kadang ada beda-beda elemen. Di Pro kadang lebih banyak, atau kadang ada di Pro, di Belajar ID-nya nggak ada gitu. Ada di Belajar ID, di Pro nggak ada gitu. Bebas tampilannya nggak sama gitu Pak. Untuk tampilannya pernah juga pakai yang Pro, diberi tautan oleh teman Dunia Maya yang ada di Bekasi. Seperti itu saya menikmati fasilitas Pro. Seperti itu memang agak berbeda sih, lebih lebih banyak animasinya gitu Pak. Beda dengan yang Belajar ID seperti itu. Yang kedua Ibu, tadi kode Pro-nya bisa dikirim. Oh ya, bisa. Nanti menghubungi saya di nomor saya yang ada di grup Komet Rudal ya Pak. Saya belum masuk ke grup, susah kemarin muter-muter Ibu. Kirim ke email ya Bu ya. Saya kirim email saya. Kirimkan chat di kolom chat ya. Mungkin ada lagi yang bertanya, Bu Zaitun? Baik, saya bacakan, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ini dari Bapak Indra, Pak Ibu Indra ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya izin bertanya, saya baru bergabung, gimana caranya ya download Canva di laptop, kemudian cara menggunakannya, karena saya belum pernah menggunakan Canva. Monggo Bu Fitri. Caranya mendownload. Iya. Bapak Ibu bisa klik canva.com di Chrome. Chrome-nya itu pakai laptop. Canva.com itu sudah ada yang menjawab, Ibu Rizka Puspita Wid.
Bu Fitri, suaranya ada. Ini cara mendownload Canva di Chrome laptop. Bapak Ibu bisa membuka tab baru, kemudian klik canva.com. Itu canva.com sudah ada di kolom chat. Sudah dibantu dijawab oleh Ibu Rizka Puspita Widayanti. Terima kasih Ibu Rizka atas bantuan jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Ibu atau Bapak Indra. Selanjutnya ini ada Pak Supriyatin, Bu, yang mau bertanya. Silakan Pak Supriyatin. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini sama Bu Fitri ya. Bagaimana kelebihan Mas sebagai strategi pembelajaran, Bu? Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang untuk pembelajaran. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana kelebihan Canva sebagai strategi pembelajaran. Terima kasih, Alhamdulillah Bu. sudah bisa masuk, Ibu. Terima kasih Pak Supri atas pertanyaannya. Kelebihan Canva dalam strategi pembelajaran. Mungkin setiap aplikasi itu pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Baik, saya mungkin akan sedikit ingin membagikan informasi kelebihan Canva, diantaranya yaitu Canva bisa digunakan oleh para guru pengajar di seluruh Nusantara dengan menggunakan akun Belajar ID secara gratis dan bisa menggunakannya menjadi membuat sebuah modul ajar, membuat poster, membuat presentasi seperti yang saya presentasikan tadi, materi juga bisa membuat materi, kemudian membuat apa lagi ya, infografis, kemudian membuat video pembelajaran, mungkin masih banyak lagi kelebihan lainnya yang belum saya explore. Terima kasih ya Pak Supri atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab Pak Supri. Ya, terima kasih sama-sama, Bu. Ya, mungkin ada lagi. Ibu seperti tampilannya, Bu. Di laptop saya seperti ini. Bisa dilihat, Ibu. Ibu belum share. Ya. Apa saya klik continue? Ibu mau share screen? Ini kan tadi sudah proses masuk nih ke Canva. Kayaknya hasil. Ini berarti continue anu ya? Iya, continue itu continue. Oke, coba continue ya. Maaf mengganggu bagian lain ya. Oh iya, tidak apa-apa. Ibu Zaitun mungkin ada lagi pertanyaan lainnya sambil lalu. Saya bacakan dari Maaf, Bu Zaitun. Ibu Suciati. Ibu Umi Suciati. Monggo silakan Bu Umi. Oh, sorry ya. Iya, Ibu Umi Suciati. Silakan Bu. Maaf nih Bu Zaitun sama Bu Fitri. Ini kalau diperhatikan untuk yang Ryzen sebetulnya ada yang udah Ryzen dari awal sebelum kita mulai itu entah nanya atau ngetag ya, kita belum tahu. Itu bisa diulangi lagi gitu. Aku sudah download Bu Zaitun. Ya Pak. Siap. Ya tolong di ini aja Bu kalau bisa biar diulang biar kita nggak bingung gitu. Jadi saya ini udah lihat banyak banget yang udah Ryzen dari awal sebelum acara mulai gitu kan, sebelum ada presentasi. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dia ngetek atau gimana gitu. Jadi makanya kalaupun Ibu panggil itu mungkin dia nggak nanya gitu sebetulnya, dia cuma udah Ryzen duluan. Saya cuma nambahin aja untuk yang pengguna Canva dan menggunakan akun Belajar ID. Tolong diperhatikan itu hanya berlaku untuk di laptop, untuk di aplikasi di handphone itu nggak bisa ya. Kalau yang Pro bisa, kalau yang ID nggak bisa.
Karena ID itu emang ditunjukkan untuk pendidikan saja. Jadi tidak 100% yang ada di Pro itu bakalan ada. Mungkin itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haidar atas masukannya. Jadi seperti Pak Haidar ketahui, mungkin pengalaman Pak Haidar dalam menggunakan Canva di perangkat laptop dan juga perangkat HP. Untuk yang belajar ID tidak bisa menggunakan HP, perangkat menggunakan Canva di HP. Seperti itu ya Pak? Ya betul. Jadi kalau kita download aplikasi di HP kita, itu kita nggak bisa login pakai Canva School ID ya. Belajar ID. Kalau mau ya pakai Pro bayar sendiri atau pakai yang gratis. Iya. Makasih Pak atas masukannya. Ibu Zaitun, apakah perlu kita turunkan semua tangannya biar nanti angkat tangan lagi yang benar-benar bertanya gitu? Sudah Bu Fitri. Ini Ya, ada Ibu satu Agustin. ini Ibu Agustin Megayatri, Ya. monggo Bu Agustin. Silakan Ibu Agustin Megayatri. Assalamualaikum Bu, terima kasih atas Waalaikumsalam. Ini sudah coba buka Canva Bu. Terus ada kata-kata terima semua cookie atau kelola cookie, itu yang dimaksud cookie apa ya Bu? Mohon dijelaskan. Saya harus masuk ke yang mana? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya Ibu Agustin? Baik Ibu, sudah coba buka Canva di laptop. Ada tulisan terima semua cookie atau kelola cookie. Ini harus mana yang mau diklik. Jadi yang dimaksud cookie itu apa Bu? Begitu saja, terima kasih. Ya cookie seperti kayak animasi, seperti avatar, seperti apapun itu yang ada di dalam Canva Bu, elemen-elemen itu. Ya, bukan Bu, terima maaf Bu. Cookie bukan itu Bu. Ya, bagaimana Pak? Cookie bukan itu, bukan elemen animasi, bukan Bu. Cookie itu adalah istilahnya kita ada temporary data yang akan disimpan di browser kita. Jadi setiap kali kita buka website, kalau yang sekarang ya modelannya, dia akan menanyakan kita mau pakai settingan kita tuh mau seperti apa gitu. Itu kadang ada yang kita harus accept, ada juga yang kita bisa setting sendiri. Jadi nggak ada urusan sama animasi Bu. Biar nggak salah ini. Jadi cookie itu lebih ke web browser, nggak ada urusan sama Canva. Settingan dari browser. Ya. Kurang lebih ya. Terima kasih Pak Haidar atas jawabannya ya, pencerahannya. Lebih pasnya seperti itu Bu. Kalau saya selama ini beranggapan ya seperti itu. Ternyata masih ada jawaban yang lebih benar. Terima kasih Pak Haidar atas pencerahannya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Bu. Ya, ada lagi satu lagi. Kalau bisa juga tolong di-share. Misalnya bikin modul ajar menggunakan Canva ya Bu. Terima kasih. Ya, cara membuat modul ajar menggunakan Canva. Bapak Ibu bisa membuat modul ajar menggunakan Canva, bisa menggunakan Google Docs, dan bisa juga menggunakan presentasi, atau menggunakan poster nanti dijadikan beberapa lembar, atau kalau modul ajarnya dijadikan satu lembar, Bapak Ibu juga bisa menggunakan itu infografis ya. Jadi semua informasi masuk ke dalam satu lembar. Biasanya sekarang ada RPP satu lembar, itu bisa pakai yang infografis karena lebih luas tempatnya untuk seperti memasukkan nama instansi, kemudian nama TP, kemudian nama lainnya yang seperti kegiatan pembelajaran dan juga penilaian dan juga lembar LKPD dan juga refleksi. Nanti yang bisa dimasukkan ke dalam satu desain di Canva. Bapak Ibu Agustin nanti kalau udah masuk di Canva dan berhasil menggunakan belajar ID, Ibu bisa mencoba-coba untuk membuka desain-desain. Nanti saat create desain, nanti Bapak Ibu Agustin bisa untuk langsung mencoba sendiri membuat modul ajar, dan di situ akan tersedia di Canva banyak template berupa apa yang Ibu ingin buat seperti modul ajar dan juga membuat poster seperti poster
hari apa di saat tersebut ya. Mungkin bisa menjawab atau juga bisa ada Bapak Ibu yang lebih bisa menjawab atau lebih master dalam menjawab dan lebih jelas untuk pembuatan modul ajar, bisa langsung menanggapi. Apakah sudah menjawab Ibu Agustin atau saya praktekkan? Saya kira insya Allah udah cukup, Bu. Mungkin kalau dipraktekkan teman-teman yang lain. Butuh banyak waktu lagi, Bu. Nanti mungkin di sesi berikutnya ada Bapak Ibu di sini untuk bisa berbagi di komunitas kami, Komit Rudal di Situbondo. Mohon di-share. Mungkin ada lagi? Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Bu. Versi terbaru. Silakan Ibu Ibu Zaitun apa? Oh, mungkin Ibu Zaini mau nanya lagi ya? Angkat tangan lagi. Ya, Bu. Saya mau nanya lagi nih. Iya. Kayaknya sudah berhasil nih masuk ke Canva melalui apa namanya itu? Belajar ID saya. Nah, saya coba-coba ini saya tadi kan Ibu bilang ngupload ya. Untuk ngisi coba saya ngupload, saya sengaja nih ngupload coba foto anak saya itu yang udah saya coba upload kali itu ya untuk. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika saya sudah tutup ini acaranya tutup lah gitu kan. Saya ingin melihat udah saya upload itu gimana caranya? Ingin melihat hasilnya? Iya. Hasilnya sudah saya upload tadi itu gimana caranya? Apakah Ibu sudah bisa menggunakan Canva fasilitasnya? Sudah bisa upload foto dan sudah bisa membuat desain sehingga berwarna? Bisa? Begini, tadi kan saya coba-coba klik gitu, kayak upload katanya, saya coba aja klik upload gitu, keluaran itu saya upload saja foto anak saya itu saya upload gitu. Itu saat pendaftaran ya, Bu? Iya, saat pendaftaran. Kalau saat pendaftaran yang diupload itu dokumen berupa apa saja yang Ibu miliki sebagai pengajar. Bisa SK pembagian mengajar ya, bisa SKPN atau SK Sukwan, SK tugas mengajar, bisa. Silakan Bapak Ismail mungkin mau menanggapi. Bisa diulang tadi hanya sekitar mencoba saja itu. Terima kasih. Ya. Halo. Coba saja tadi itu. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan Pak, sudah ada suaranya. Ingin berbagi Ibu Fitri dari pengalaman saya beberapa tahun yang barusan ini, beberapa bulan untuk pendaftaran Canva for Education. Kalau dulu menggunakan SK sertifikat pendidik, kemudian SK yang lain, tapi sekarang tidak perlu. Jika akun belajarnya sudah dapat dari operator Dapodik, maka langsung login saja, dia akan langsung terhubung kepada instansi atau sekolahnya masing-masing tanpa mengupload bukti-bukti yang lain. Oh, seperti itu. Mungkin, terima kasih atas ya, Pak, langsung login termasuk. Ya, langsung ya, bagaimana Ibu siswanya juga seperti itu langsung login. Langsung juga. Ya Pak, ini langsung dia keluar SMP saya langsung keluar ini. Langsung kelihatan, langsung terbaca dia. Betul. Jadi ada instansi atau PTD. Ini langsung dia keluar kalau di tempat ngajar saya kan langsung dia login ke sana kan? Ya, udah keluar terus. Ya. Yang mana pertanyaannya Bu? Tadi untuk upload video. Tadi hasil yang saya upload, seandainya saya ngupload ini, terus nanti kan kita tutup acara ini ya. Nah, kita ingin ngelihat hasil tadi yang kita upload itu gimana caranya? Sebelum ditutup di-share dulu di pojok kanan atas, di-share. Lalu mau di-upload mau di-download dalam bentuk apa? Share. Oh, ini share coba ya. Saya lagi ya, buka ya, lagi. Ada bilang share ya, di-share ya. Oke. Di pojok kanan atas ada tulisan share, Bu. Ada. Oh ya, itu di situ tinggal pilih unduh. Apakah berupa PDF? Apakah berupa ini di pojok kanan ini. Yang ini. Ini bisa download
Terus ini pilih yang mana, apa berupa JPEG, PNG, MP4 atau PPT. Tinggal pilih. Nah, sekarang berarti lebih mudah untuk mendaftar di Canva ya, untuk para pengajar udah dimudahkan tanpa upload dokumen apapun. Mungkin ada lagi Bu Zaitun yang bertanya. Semoga bisa menjawab ya Ibu Saini. Ya, mudah-mudahan bisa sama coba ini Bu. Sambil dicoba-coba Bu, nanti bisa tanya melalui Japri jika forum ini udah ditutup. Mungkin kasih kesempatan lagi yang lainnya, mungkin ada yang mau bertanya. Coba saya cek dulu. Ada Ibu Cici Suhartini. Apakah apakah ada yang mau ditanyakan Ibu Cici? Ibu saya ini saya turunkan tangannya ya biar tidak capek sama Ibu. Ya. Silakan Ibu Cici Suhartini kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, saya tadi mencoba sudah masuk ke Canva ID itu. Saya tidak punya video, jadi saya cuma punya foto-foto gitu. Itu bisa ya Mbak dipakai gitu? Bisa. Video gitu. Bisa. Gitu ya. Iya. Saya kira harus berbentuk video baru dimasukkan ke Canva. Ini ya Bu, saya share dulu sebentar. Ini Ibu Cici Suhartini, saya share dulu ya. Ini misalkan Ibu hanya foto-foto aja mau dijadikan video pun bisa ya. Belum muncul Bu. Apakah udah muncul? Belum muncul Bu. Belum? Yang ini udah? Belum di tempat saya. Oh, belum juga. Itu baiklah ya, kalau memang tidak muncul saya stop aja. Mungkin saya tutup kamera ya, saya coba share lagi. Saya tahu sih muncul ntar lagi. Berikan obatan Kak, apa itu? Gimana kalau ini udah muncul belum? Belum Bu. Udah? Dan corona sudah. Belum? Belum. Ya itu misalkan Ibu punya foto-foto mau dijadikan video, itu di Canva bisa tambahkan semua foto-foto itu di slide pertama dan slide berikutnya dikasih foto lagi, kasih tulisan foto itu menjelaskan tentang apa dan sampai banyak slide-nya. Nanti pada saat share mau mengupload itu semua udah dianimasikan ya. Udah dianimasikan masing-masing slide. Seperti di PowerPoint itu kan dianimasikan juga. Itu nanti share-nya itu bisa meng-share jadikan video. Jadi beberapa foto yang ada itu bisa jadikan video. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Ibu Cici. Iya Mbak. Terima kasih. Ini saya sudah dapat 4 slide. Iya, nanti lanjutkan. Setiap slide itu bisa dikasih animasi di setiap elemen dan setiap teks dan setiap gambar-gambar ya yang Ibu miliki bisa dianimasikan. Nanti agar ada durasi, agar agak panjang, kemudian nanti juga insert audio di sana. Bisa upload audio juga, bisa klik. Di uploadan itu di pojok kiri itu ada template, elemen, itu ada upload itu bisa upload foto, video, audio. Jadi audio juga bisa upload. Nanti share-nya nanti bisa berupa video itu Bu. Setelah di download nanti bisa dipresentasikan sebagai video. Saya turunkan ya Bu Cici.
Iya, tangannya biar oke. tak capek. Terima kasih. Kemudian Pak Hendra mau bertanya, silakan Pak Hendra. Atau kalau tidak ada Bu Femi aja langsung Bu Fitri. Oh ya, Bu Femi. Silakan Bu Femi. Bu Femi. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan beberapa hari ini kan mencoba membuat media pembelajaran gitu ya melalui Canva. Lah, itu saya biar lebih menarik, saya tuh kasih musik. Lah di Canva ini saya hanya menemukan musiknya itu ukulele itu ya. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan musik yang lebih bagus, yang lebih menarik, yang sifatnya bukan pro, karena kalau pro ini kan berbayar Bu. Mungkin ada cara mendapatkan musik itu Bu, biar lebih menarik gitu ya Bu. Terima kasih Bu, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Femi. Bagaimana cara mengupload audio supaya bisa diupload selain yang ada di Canva, seperti itu ya Bu? Iya betul. Ya mungkin itu sudah kebijakan dari Canva Bu, kebijakan untuk mengupload audio. Bisa bantu jawab Bu Fitri? Silakan dijawab. Karena Ya, saya juga bantu jawab. minim, tapi keinginan berbagi lebih besar daripada pengetahuan yang saya miliki. Silakan Bu. Ya Bu Fitri. Ya. Begini Bu Femi silakan download musik no copyright yang tidak yang sekiranya tidak nantinya tidak ada. Kalau copyright itu biasanya itu kita kena ya kalau kita upload ke YouTube, tapi no copyright itu biasanya kita tuh bebas. Di sana itu kita download, kemudian kita unggah jadi audio, kemudian kita sisipkan ke dalam media yang kita buat, begitu Bu Femi. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Semoga bisa menjawab Ibu Femi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Di kolom chat mungkin ada yang menuliskan pertanyaan. Coba untuk upload audio ya, mungkin bisa ini Bu. Ya, seperti saran dari Pak Hamid. Cuman kalau di upload ke YouTube, jangan sampai ada yang copyright-nya itu, kecuali menuliskan tagar di YouTube-nya apa video yang di-upload itu di deskripsinya. Nanti tidak akan kena hak cipta seperti itu. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah. Ini saya tadi upload video, sekarang coba lagi upload audio. Tinggal upload file, saya akan coba saran dari Pak Hamid di kolom chat. Terima kasih Pak Hamid atas sarannya. Hilang lagi. Hilang lagi? Apanya? Apakah screen-nya hilang lagi? Screen-nya hilang lagi. Oh iya, saya coba di stop share lagi, diulang kembali. Mungkin jaringan yang kurang bersahabat di wilayah saya. Seperti ini udah ada? Udah? Belum? Belum. Udah ya. Ini upload file. Kemudian saya coba buka MP3 audio yang diinginkan yang sudah ada di laptop. Videonya apa saja ini? Nah, cari yang MP3 aja dulu. Ini MP3. Mungkin nih. Bisa diupload. Sepertinya bisa juga ini Ibu
tadi yang Ibu Femi tadi bisa nih mengupload video, mengupload audio seperti yang Ibu inginkan. Pastikan audionya sudah ada di laptop. Jadi nanti ini diklik seperti ini akan muncul di pita suara di bawah ini, di bawah sendiri. Jika dipresentasikan, nanti akan seperti ini tampilan. Cuman ini tidak terdengar suaranya ya Bu. Suaranya audio saya tidak terdengar ya untuk saat ini ya. Ya mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki nih terkait audio. Mungkin bisa seperti itu ya Bu Femi, dicoba untuk upload audio yang ada di laptop. Semoga bisa menjawab. Ini dari Mak Lapu, Bu Fitri. Ada pertanyaan dari Mak Lapu. Ini waktunya kurang 9 menit lagi. Kita beri kesempatan dulu ya kepada Mak Lapu. Boleh konsultasi jika video kanvanya sudah jadi. Monggo Mak Lapu kalau pengen konsultasi. Ya boleh. Kami semua membuka ruang konsultasi, kolaborasi, juga berbagi, ruang berbagi ya di komunitas ini ya Bu Zaitun. Kita akan maju bersama ya Bu. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin sudah gak ada ya Bu Zaitun? Iya, sudah cukup. Cukup. Sudah cukup? Oh ya cukup, makasih Pak Supri. Silakan Bu Fitri kalau ingin masih ada yang ingin yang akan dibagikan dulu kepada peserta, silakan dulu. Ini waktunya masih kurang 8 menit. Ya. Bapak Ibu juga bisa memberikan tanggapan atau apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Canva. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengeksplor lebih dari saya tentang Canva. Baik, link absensi Ibu Zaitun mungkin bisa di-share di kolom chat. Bapak Ibu, ternyata waktu juga sudah menunjukkan 53 menit. Tibalah waktunya kita undur diri begitu ya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dan harapan dari Pak Andi selaku Kabid Dikdas ya untuk mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran kita nantinya dapat terwujud. Bapak Ibu, demikian webinar pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup acara pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link presensi sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan diisikan dulu. Terima kasih atas semua partisipasinya dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Kami tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu semua untuk bisa berbagi di komunitas kami, komunitas Komet Rudal dan juga Ngopi Aksi. Bapak Ibu untuk saling berbagi pengalaman dan saling membantu satu sama lain untuk bergerak bersama. Bergerak bukan karena ada apanya, tapi bergerak
dengan apa adanya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu diisikan dulu link presensi. Yang belum mengisikan presensi nanti bisa di-copy dulu di akhir waktu, mungkin mau diisikan di kesempatan lainnya. Di-copy dulu link yang ada di kolom chat. Perlu dikirim lagi ya, enggak melihat. Situ Bondo mataku tercinta, alamnya indah, damai sejahtera. Di situ Bondo kakiku berpijak, jalani hidup untuk beribadah. Masyarakat dan pemerintah bergandeng tangan terus melangkah, gotong royong dalam bekerja, satukan hati saat berdoa, membangun desa dan kota dengan ilmu, iman dan cinta, membangun desa dan kota dengan ilmu, iman dan cinta, tingkatkan asa dan tanggung jawab. Dari situ Anda bermartabat, dari prestasi ridho ilahi di dunia dan akhirat nanti. Situ Bondo is my beloved town, a land of blessing, peace and welfare. My hands take my feet gently on the tongue, to live my life with worship intention. People as well as the government, taking hand in development, working together, helping each other. With all our hearts, we burn from our prayer. Membangun